dipersembahkan oleh Menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut kembali di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Mantap nih. Memang kalau di Kota Makassar, gaspolnya luar biasa Pak Ustadz. Iya, perempuan Bugis Makassar itu suaranya memang. Hebat ya. Tapi ingat Bu, kalau gaspol jangan begini ya. Kasih naik ke atas. Sak. Kenapa kalau ke supaya depan, tidak kena kepalanya. Kita mau sapa dulu satu-satu nih. Yang pertama, ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Muhsinin Dusun Bulu-Bulu Kabupaten Maros. Ya. Lalu kemudian Majelis Taklim Giranata. Majelis Taklim Nurul Iman. Majelis Taklim Nurul Madia Macini Kidung. Semua yang hadir di sini sama-sama di Gaspol Sahur. Kita lanjut lagi Pak Ustadz. Mas Bayu, saya bisa bayangkan tekanannya suaminya semua ini. Iya, tapi kan alhamdulillah datang ke Majelis Taklim artinya mau mengejar akhirat juga Pak Ustadz. Ya, oke. Nah, tadi kan hubud dunia. Masalahnya gimana tuh? Kalau kita mencintai dunia emang nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Tidak dilarang, Tapi cinta dunia boleh. Tapi yang dilarang, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Nah, maka setan tahu perangkapnya setan itu dunia. Isinya harta, tahta, wanita. 3 ta, 3 t. Harta, tahta, wanita. Ya, pertama, wanita. Ini wanita yang pertama kali membuat Nabi Adam tersesat. Iya toh? Kan Allah sampaikan, hai Adam, kau boleh hidup di sorga, nikmati semua yang ada di sorga. Satu tidak boleh, jangan kau dekati buah khuldi. Dekat aja boleh, apalagi sampai makan. Sampai Adam setia, tidak mau dia. Datang ini setan, nak bujuk istrinya, Siti Hawa. Hawa. Ya ibu-ibu kalau menggosip kan bisik-bisik. Bisik-bisik tau. Jangan ngomong-ngomong apa-apa. Rahasia ini. Hawa apa? Kau tahu enggak kenapa kau dilarang Tuhan makan buah huldi? Tidak. Bodoh-bodoh kau. Maksudnya apa? Huldi berasal dari kata huldum. Huldum kekal. Kalau kau makan buah huldi kau kekal dalam surga. Tuhan tidak mau. Tergoda Hawa. Akhirnya dia datangi suaminya. Bang, betul kau sayang kak? Betul kak Kodong. Apa buktinya? Saya sayang kok. Kalau begitu saya mau makan buah huldi. Kata Nabi Adam, tidak boleh sayang. Berarti kau tidak sayang saya. Boleh kau minta yang lain tapi jangan ini. Saya mau ini. Tidak boleh. Kalau kau tidak mau sebentar malam tidak dapat jatah. Waduh. Sudah akhirnya Hawa berhasil menaklukkan suaminya. Karena godaan setan. Tadi setan sebelum dia goda Hawa, dia goda Adam. Tapi Adam tidak mempan. Maka dari perempuan. Berapa banyak kita lihat orang hancur gara-gara perempuan. Yang kedua, harta. Ini harta. Ada orang cari harta dari pagi sampai tengah hari sampai malam. Harta aja ada di otaknya. Tapi sayang, dia lupa sholat 5 waktu. Islam tidak melarang kaya. Yang dilarang, jangan tujuanmu harta. Tujuanmu tadi lillahi. Artinya apa? Kau kaya, itu kaya alat. Alat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah supaya kau bisa mendapat ridha Allah. Islam banyak orang kaya. Ibu-ibu belajar sejarah awal masuk Islam. Itu generasi pertama masuk Islam orang-orang kaya muda. Kalau sekarang kira-kira Mas Bayu anggota HIPMI. Pengusaha muda. Pengusaha muda. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Orang kaya. Waktu itu usia beliau 30-an. Orang kaya. Utsman bin Affan. Orang kaya. Masya Allah. Yang kekayaannya sampai sekarang masih ada di Madinah. Kalau ibu keluar dari pintu utama kota Madinah, Masjid Nabawi, jalan kan ada penjual bakso. Sebelah kanan, penjual parfum sebelah kiri. Di sini penjual sajadah. Sini ada lagi penjual tasbih. Ada di sini jalan. Jalan ke sini toh, lurus. Di situ ada hotel namanya
Hotel Wakaf Utsman bin Affan. 1400 tahun yang lalu. Orang kaya. Abdurrahman bin Auf. Orang kaya di Madinah. Bahkan dia capek jadi orang kaya, Bu. Suatu ketika setelah dia dengar bahwa orang kaya nanti, Nabi bilang orang kaya nanti banyak pertanyaan kalau mati. Dia berusaha, dia jual semua kekayaannya. Takut dia jadi orang kaya. Akhirnya apa? Dia beli semua kurma yang waktu itu di Madinah kena hama kurma. Pohon kurma kena hama, Ibu. Hancur semua buah-buahnya. Akhirnya sengsara penjual kebun kurma. Supaya habis uangnya, dia beli semua itu kurma yang hancur. Loh. Beberapa saat kemudian datang pengusaha dari Mesir. Dia cari kurma busuk. Kenapa? Ada hama di Mesir, obatnya kurma yang Kurma busuk. ini. Habis, bertambah lagi 2 kali lipat. Makin kaya dong. Dia, Bu, Masya Allah. dia takut kaya. Kita takut miskin. Allah Karim, kaya. Tapi dia tidak kejar kekayaannya untuk menjadi tujuan. Tapi dia kejar kekayaan supaya dia bisa berderma. Tidak boleh orang miskin, Bu. Harus juga kaya. 5 rukun Islam. Ada berapa, Ibu? 5. 5. 2 di antara 5 itu harus dengan kaya. Apa itu? Haji, zakat. Cuma bedanya kalau orang beriman, harta bukan jadi tujuan, tapi dia alat. Ada uangku bangun masjid, ada uangku zakat, ada uangku bantu anak yatim, ada uangku saya bantu sekolah-sekolah pesantren. Itu namanya hartanya bukan jadi tujuan tapi alat. Apalagi harta, wanita, tahta. Jabatan. Apa itu tahta? Jabatan, Pak Ustadz. Bu, Masya Allah. Lihat beda ini jabatan. Bikin biasa tidak masuk di akalku. Ya toh? Ada orang mau jadi lurah. Nyogok. Ada orang mau jadi polisi. Nyogok. Mau jadi pegawai negeri. Bayar. Nah jual tanahnya. Bapaknya, warisannya bapaknya nah jual. 700 juta nyogok. Hai kasihan. Sampai pensiun kau itu tidak bisa kembali itu modalmu 700 juta. Saya heran lihat orang mau jadi pegawai sampai beratus juta dia sogok. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utana di bank? Itu ada semua itu di sertifikat nah. Ada semua itu. Pegawai negeri itu orang bilang gali lubang, tutup lubang, masuk lubang sendiri. Ya, ada orang mau jadi anggota DPR, nyogok sampai 35 miliar. Gajinya berapa anggota DPR? Ayo, ada orang mau jadi wali kota, habis duitnya 50 miliar. Ibu tahu gajinya wali kota? Paling 20 juta. Untuk kembali 5 tahun, tidak mungkin. Lalu dari mana dia kasih kembali? Proyek-proyek fiktif. Akhirnya korupsi. Dia pasti hina. Ada orang karena jabatan, sepupunya baku musuh. Ada orang karena jabatan yang selama bertahun-tahun bertetangga, baku musuh gara-gara jabatan. Ada orang gara-gara jabatan hilang imannya. Ada orang gara-gara jabatan hilang rasa persaudaraannya. Ada orang gara-gara jabatan hilang harga dirinya jadi penjilat. Itu gara-gara apa? Karena jabatan dianggap tujuan. Kalau kita orang Islam, ambil wali kota, ambil kepala kepolisian, ambil kepala kejaksaan, ambil ketua DPR, gunakan apa? Supaya kau semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Polisi tegakkan keadilan. Anggota DPR bikin perda yang membuat masyarakat gampang kerja. Jadi wali kota sejahterakan rakyat, perbaiki jalanmu. Itu namanya jabatan digunakan untuk kemaslahatan. Karena waktu habis, kita rehat lagi dulu. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.